Oke, kita lanjut ke part terakhir. Waktu penjaga kos bilang ada satu kejadian lama yang gak pernah kita ceritakan ke siapapun. Dan akhirnya nanya, suaranya pelan, Kenapa baru sekarang diceritakan kepada saya? Penjaga kos diam lama, terus menjawab, karena kamu satu-satunya orang yang keluar dari kamar itu tanpa ninggalin rasa marah. Dan di situ dia sadar cerita ini belum selesai. Bertahun-tahun lalu, kamar itu ditempati seorang laki-laki. Orangnya pendiam, gak banyak temen, dan jarang pulang. Awalnya sih normal, sampai penghuni yang lain tuh mulai ngerasa kayak selalu ada yang diawasin kalau lewat depan kamarnya tuh. Terus muncul bau tanah basah. Ketika malam dan setiap malam, semakin lama semakin kuat. Laki-laki itu sering ngeluh capek, tidurnya gak tenang, matanya cekung. Tapi setiap ditanya, jawabannya selalu sama, aman kok, cuman susah tidur aja. Sampai suatu hari dia gak keluar dari kamar sama sekali. 1 hari berlalu, 2 hari, sampai 3 hari dia gak keluar. Bau tanah basahnya malah makin menusuk. Akhirnya pintu kamar didobrak. Dan di situ mereka menemui sesuatu yang bikin semua orang gak pernah berani nempatin kamar itu lagi. Di bawah kasur, lantainya digali, tanahnya basah. Dan laki-laki itu ditemukan di dalam kamar yang sama, sendirian. Gak ada bekas berantem, gak ada orang lain. Seolah-olah dia kalah sama sesuatu yang cuma dia rasain sendiri. Sejak kejadian itu, kamar itu selalu bermasalah. Penghuni baru gak pernah tahan lama. Ada yang dengar suara, ada yang mimpi buruk, ada yang ngerasa ditemenin. Dan selalu bau tanah basah itu muncul. Sampai akhirnya dia pindah ke kamar. Dia pelan nanya, terus kenapa aku rasanya beda ya? Penjaga kos menjawab, karena kamu gak pernah nantang, gak pernah marah, gak teriak. Kamu takut, tapi kamu tetap tinggal. Dan mungkin itu yang bikin sesuatu di kamar itu ngerasa gak sendirian lagi. Penjaga kos bilang, gak semua yang tinggal itu niatnya nyakitin. Dan ada yang cuma sisa rasa capek aja, kesepian, penyesalan. Dan makin dilawan, makin kuat rasanya. Makanya waktu dia berhenti takut, gangguan itu pelan-pelan pergi kan? Bukan karena kalah, tapi karena akhirnya didengerin. Sejak hari itu dia gak pernah balik ke kos itu lagi. Tapi juga gak pernah ngerasa diikutin. Jam 3 pagi akhirnya lewat tanpa apa-apa. Gak ada mimpi, gak ada bau, gak ada rasa diawasin. Beberapa bulan kemudian, penjaga kos ngabarin satu hal terakhir. Kamar ditutup, buka. Kamar ditutup, buka. Selalu kamarnya ketika ditutup pasti kebuka. Akhirnya memutuskan untuk dikosongkan, bukan disewakan dan bukan direnovasi. Sampai sekarang kamar itu masih ada. Pintunya sekarang dikunci, lampunya mati, dan bau tanah basah itu akhirnya benar-benar hilang. Mungkin karena ceritanya sudah selesai, atau mungkin karena yang di sana akhirnya gak sendirian lagi.
Cerita ini selesai di sini. Dan kalau ada satu hal yang bisa diambil, kadang yang bikin sesuatu jadi mengganggu bukan karena dia jahat, tapi karena dia gak pernah punya tempat untuk didengarin.